Mang, sibuk nggak? Woi, enggak dong. Kenapa? Review motor ini dong. Let's go, kita review motor. Episode kali ini, Mamang bakal bahas Honda Tiger. Honda Tiger tahun 1996. Kenapa Mamang pilih Honda Tiger 1996? Atau bisa disebut juga Tilas. Karena zaman SMA, setiap orang yang pakai motor Tiger itu, motor keren lah, maco gagah gitu pada zaman itu. Tapi Mamang baru bisa kesampaian sekarang punya Tiger. Ini motor Mamang bangun 90% hasil keringat Mamang sendiri. Prosesnya pun cukup panjang ya, yaitu selama 2 tahun. Dan budget yang Mamang keluarkan pun nggak sedikit. Ya bisa dibilang puluhan juta lah untuk Tiger ini. Kita mulai dari kaki-kaki dulu. Tiger ini Mamang kasih full set kaki-kaki MT25. Dari mulai shock depan, spakbor depan, disc brake depan belakang, dan untuk velg depan belakang berbalut ban depan 110/70, dan untuk ban belakang Mamang pakai 150/60 dengan merek Pirelli Diablo Rosso Sport, karena itu yang paling enakeun sebenarnya. Mamang tuh ngambil konsep ini CB 400 VTEC standar. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Kecuali di bagian kaliper. Mamang mempercayakan yang depan itu pakai Nissin Africa Twin yang 4 piston. Nah, untuk yang belakang, Mamang pakai Nissin yang 2 piston. Selang rem depan belakang, Mamang percayakan nyawa Mamang sama merek Hell. Jadi, pengereman set depan belakang dipadukan dengan Hell, enakeun pisan lur. Duh, mantap lah pokoknya mah. Swing arm belakang, Mamang pakai Versa. Kenapa sih pakai Versa? Awalnya memang Mamang mau pakai swing arm Pulsar. Setelah konsultasi-konsultasi dan akhirnya memutuskan pakai Versa ini agar terlihat looknya standar. PNP nggak sih? Tentunya nggak PNP. Perlu penyesuaian di bosing-bosingnya. Dan untuk shock belakang sendiri, Mamang pakai shock KYB yang bisa di setel keempukannya. Untuk gear set, Mamang percayakan kepada TK Racing. Ukuran gear belakang 43, ukuran gear depan 15. Dengan ukuran rantai 520 sesuai standarnya Tiger. Pasti ada pertanyaan nih, kenapa sih Mang nggak pakai kaki-kaki moge? Balik lagi ke konsep awal nih motor. Mamang tuh pengen konsep ini motor tuh standar tapi elegan. Kita lanjut ke bagian kokpit. Mas rem Mamang pakai Kawasaki IR6. Begitupun koplingnya. Mamang beli satu set kanan kiri. Untuk gas spontan, Mamang pakai gas spontan KSR. Untuk yang kiri, Mamang pakai holder Ninja RR. Original tentunya, kanan kiri. Untuk spion Mamang pakai CB 400 karena sesuai konsep tadi. Kita lanjut ke bagian stang. Stang Mamang pakai RE King agar looknya terlihat bapak-bapak touring banget. Di sini ada juga phone holder karena takut nyasar di jalan, jadi kita pasang phone holder di sini. Untuk speedo, Mamang pakai Speedo Ninja SS. Tentunya sudah perubahan ya kan, udah modifan. Untuk sebelah kiri, Mamang pakai Speedo Babon, murah meriah, tapi nggak murahan. Untuk yang kanan, Mamang pakai Greedy. Ya, lumayan lah harganya, biar makin cantik speedonya. Dan ada penambahan voltmeter juga dari merek Koso. Satu lagi kelewat. Untuk jalur stang. Ini kan balik lagi motor tahun 96. Mamang nemu artefak ini, Mamang bubut, ya udah Mamang pasang dulu. Kita lanjut lampu depan. Lampu depan Mamang pakai Ninja SS. Original tentunya. Jangan beli yang KW, jelek. Karena ini menggunakan shock MT25 dan perlu ada perubahan juga,
Tentunya untuk bracket Mamang bikin sendiri, custom. Sebenarnya bisa-bisa aja pakai yang Ninja SS, cuman balik lagi nggak masuk ke konsep sebenarnya. Makanya Mamang custom sendiri. Lanjut lagi ke bagian bawah, lampu tembak menggunakan Duromoto. Kenapa pakai Duromoto? Karena Mamang udah mencoba beberapa kali pakai Duromoto untuk touring jauh, itu sangat-sangat membantu sekali. Ini klakson depan menggunakan RE King karena ada list chrome-nya. Mamang kenapa pasang klakson di depan ini? Karena sesuai konsep tadi, CB400 klaksonnya kan di depan. Untuk sen, Mamang pakai standarnya Tiger Ori NOS. Mamang beli baru semua. Selanjutnya kita bahas bagian bodi. Bodi 90% Mamang ganti original NOS. Mamang repaint ini di daerah Sukabumi, daerah sana lah. Kenapa Mamang nggak pakai biru asli tahun 96? Karena Mamang di sini konsepnya itu bukan original. Ya, sekali lagi bukan original. Mamang pakai warna birunya itu biru Subaru agar terlihat birunya lebih terang. Terus di sini juga Mamang nggak pakai stripping originalnya. Kenapa? Karena setelah Mamang pikir-pikir, kalau pakai stripping originalnya itu nggak cocok di warna birunya. Akhirnya Mamang memutuskan pakai emblem yang Tiger 2000 berbalut chrome. Nah, untuk behel Mamang nggak pakai standarnya. Mamang pakai yang model seperti ini biar looknya kelihatan cakep. Kita sekarang lanjut ke bagian mesin. Ini mesin tentunya udah tidak standar. Karena pergantian velg tadi dan dimensi ban gede, tentunya kalau mesin standar menurut Mamang itu kurang enak, masih rada berat. Makanya ini mesin Mamang udah bore up, cc-nya nggak besar-besar banget, tapi enakeun lah gitu. Bagian bawah Mamang pakai kruk as dari BRT, struknya 68. Untuk cleanernya, boringnya, Mamang pakai JP Carbon dengan diameter piston 67. Piston merek Moto1 yang Forget agar materialnya sama dengan cleanernya. Lanjut ke bagian head. Head menggunakan klep 3429 dan untuk noken as Mamang pakai BRT juga. Mamang percayakan sama BRT. Untuk tipe noken asnya sendiri Mamang menggunakan tipe yang racing Gen 2. Klep Mamang menggunakan klep R2 Japan. Untuk per klep Mamang menggunakan Koizumi. Karbu Mamang menggunakan karbu 34 karena menyesuaikan dengan spek juga. Pakai karbu PE mereknya CPO yang murah-murah aja. Knalpot Mamang pakai leheran 3538, leheran stainless, dan silinser belakang Mamang pakai knalpot Ninja CBU. Dan nggak lupa di sini ada cover karbu. Sebenarnya engine guard kayak gini itu ada mereknya, itu merek Daytona. Cuman karena materialnya udah susah, Mamang bikin di teman Mamang di Bandung dengan harga yang murah, cukup murah. Karena Daytona itu kan 4 jutaan, 3 juta lah gitu. Kano ini cukup dengan 800, kalian bisa pakai engine guard seperti ini. Finishing, Mamang kasih sentuhan sandblasting agar mesin terlihat cantik dan tentunya terlihat standar. Dan untuk baut-baut di mesin sendiri, Mamang kasih baut full stainless. Jadi mesin ini Mamang collab sama teman Mamang sekaligus engineer Mamang juga. Namanya M Sugep, M Bagus Pangestu. Ntar Mamang kasih IG-nya ya. Let's go, kita dengar suara Tiger 2000 ini. Review motor hampir selesai. Ini bonus dah buat kalian. Ada apa sih di balik tangki Tiger ini? Let's go, kita bongkar.
Dan inilah penampakan dari bawah tangki Tiger tadi. Untuk CDI, gue menggunakan iMac BRT 54 step dengan limit 11.000 RPM. Untuk yang biru-biru ini, gue pasang sebagai grounding tambahan. Ya, namanya motor tua, tetap harus dimaksimalkan groundingnya biar pengapiannya lebih sempurna. Dan inilah review singkat dari Tiger 2000 ini. Dan gua kasih nama dia si Thomas. Kira-kira berapa sih total budget buat modif si Thomas ini? Coba dong komen ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton konten-konten Mamang. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe ya. Biar Mamang makin semangat bikin kontennya. Oke, see you!